bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat besertakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pemberontak kebahilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Perkenalkan, nama saya Dera Nur Hasanah, saya dari SMK Miftahul Bariyah kelas 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membawakan pidato yang berjudul keutamaan orang berilmu. Ilmu berasal dari kata alima ya'lamu yang artinya mengetahui. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu yaitu alimun dan jamannya al-ulama. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah akan mengangkatkan derajatnya kepada orang yang berilmu dan beriman. Sebab mereka dapat mengadukan antara ilmu dan pengamalan. Oleh karena itu, siapa saja yang mempunyai ilmu kemudian mengamalkannya, maka Allah berjanji dalam Al-Quran akan mengangkatkan derajatnya. Dan menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, derajatnya orang yang mempunyai ilmu itu di atas orang-orang mukmin yang selisihnya 700 derajat. Sedangkan di antara dua derajat itu perkiraan 500 tahun. Masya Allah. Hadirin rahimahumullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan, siapakah orang yang berilmu itu? Menurut beliau, orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa belajar, memburu ilmu dimanapun, kepada siapapun, bahkan kepada teman sebaya maupun kepada orang-orang yang usianya lebih muda. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan beliau, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan. Wa talabul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hawti bil bahri. Dan orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh sesuatu yang ada di muka bumi ini, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Dan orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan kepada Allah oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Begitupun dengan doa dan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Untuk orang-orang yang berilmu tidak hanya dipanjatkan ketika orang-orang tersebut masih hidup, tetapi setelah mereka wafat sampai hari kiamat. Karena ilmu ulama itu akan senantiasa bermanfaat walaupun mereka telah wafat. Kemudian ada nasihat dari sebuah hadis
kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban lidzalika wa la takun al-khamisan. Fatah alik, yang artinya jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pencinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau menjadi orang kelima, maka kamu akan binasa. Dari nasihat ini, Rasul memerintahkan umatnya untuk menjadi seorang alim atau orang yang berilmu atau pengajar. Dan jika belum sanggup, maka jadilah muta'alim, yaitu orang yang mencari ilmu, yakni belajar, menjadi pendengar yang baik, mustami'an, dan paling tidak menjadi mahabban, yaitu orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang kelima? Ialah orang yang membenci ilmu dan ulama. Fatahani, binasalah maka celakalah orang atau golongan kelima ini. Selanjutnya sebagai penutup, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu al-ilma wa 'allamuhu nas, yang artinya pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Nah, jadi ujung dari sebuah ilmu adalah pengamalan, karena pengamalan merupakan buah dari ilmu itu sendiri. Fungsi daripada umur dan bakal untuk akhirat nanti. Dan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, amal merupakan buahnya ilmu. Jika ilmu diamalkan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi jika tidak diamalkan, maka ia akan merugi. Ilmu juga merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang. Jadi bisa dikatakan ilmu itu adalah identitas manusia. Mencari ilmu itu penting untuk mencapai rasa kemanusiaannya, sehingga ia sadar siapa penciptanya, mengapa ia diciptakan, yaitu untuk menjauhi larangan dan menjalani perintahnya, serta untuk berbuat kebaikan sehingga pantas dikatakan bahwa manusia itu lebih mulia dari makhluk lainnya. Demikian pidato yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita yang mendengarkan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan, dan jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata dari Allah yang Maha Benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit